Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita menerapkan strategi merek ya. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu merek atau brand. Nah, merek ya adalah nama atau istilah atau tanda, lambang atau desain atau bahkan kombinasi yang dimasukkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing ya. Nah, kalau kita lihat nama merek itu banyak ya. Ada misalnya dari kalau di Indonesia itu ada Indofood, Sasa, Jawara, Del Monte, Vina, ABC, Kokoman, Mama Suka dan sebagainya. Nah, diferensiasi dapat bersifat ya dari merek itu ada secara fungsional, rasional atau nyata, yaitu berhubungan dengan kinerja produk dari merek ya. Kemudian simbolis, emosional atau tidak nyata, ya ini berhubungan dengan apa yang dipresentasikan merek tersebut. Nah, di sini kita akan membahas tentang peran merek. Nah, bagi konsumen, peran merek adalah mengidentifikasikan sumber dan memungkinkan konsumen menuntut tanggung jawab atas kinerja. Yang kedua adalah menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi risiko. Nah, sedangkan bagi perusahaan, peran merek yang pertama adalah menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk, kemudian membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi, kemudian pelindungan hukum untuk fitur atau aspek unit produk, kemudian ada loyalitas yang memberikan tingkat permintaan yang aman serta kesediaan membayar lebih, kemudian mengamankan keunggulan kompetitif. Kemudian perusahaan tanpa merek pada produknya, sebab ya jadi ada perusahaan yang tidak menggunakan merek itu adalah untuk menghindari rasa tidak puas konsumen akibat dari harga, mutu dan pelayanan tidak memuaskan konsumen ya. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan para penjual ya. Ada yang mereka menggunakan merek dan ada juga yang mereka menggunakan merek. Nah, ini ada posisi positifnya dan juga ada negatifnya. Nah, kita bisa lihat kopi yang menggunakan merek dan tidak merek seperti Starbucks ya. Jadi tidak menggunakan merek itu harganya hanya 5.000 ya. Tetapi dia akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda ketika dia menggunakan merek ya, seperti Starbucks. Ini satu kopi harganya adalah 40.000 ya. Nah, padahal sama-sama kopi tetapi itu beda ya, ada mereknya dan tidak ada mereknya. Itu nanti akan berpengaruh terhadap harga jual dari kopi tersebut. Nah, untuk produk yang sulit dibedakan dengan produk sejenis di perusahaan lain, ya misalnya adalah paku, kawat, buah-buah, dan sayur-sayuran. Itu biasanya mereka tidak menggunakan merek ya, karena mereka sulit untuk dibedakan ya, jadi sama. Nah, kemudian kita akan membahas tentang membuat merek ya. Nah, bagi Anda yang bingung membuat merek untuk produk baru, terdapat 3 cara membangun merek dagang agar menarik pelanggan. Yang pertama adalah merek mudah dibaca, diucapkan, dan tidak asing di telinga masyarakat. Nah, memiliki nama merek yang mudah dilafalkan, maka akan membuat produk Anda mudah diingat dan menjadi pilihan pelanggan ketika sedang mencari produk tersebut. Nah, misalnya di sini adalah merek dagangnya Martabak ya, jadi Martabak ya, ini salah satu merek yang mudah untuk kita ingat ya, singkat ya, tidak terlalu panjang. Kemudian pilih nama merek yang singkat ya, jadi jangan terlalu banyak kata di situ ya, cukup satu kata saja tetapi yang mudah diingat oleh konsumen. Kemudian merek harus khas, menarik, berbeda dengan yang lain ya, jangan sama persis dengan merek yang sudah ada di pasaran. Nah, permohonan pendaftaran hak merek itu ada data dokumen yang perlu diunggah,
Yang pertama adalah label merek, kemudian tanda tangan pemohon, kemudian surat keterangan UMK ya, atau surat izin untuk usaha mikro ya, menengah, usaha mikro ya, atau usaha kecil. Nah, ini adalah tahapan yang bisa kalian lakukan di sini untuk mendaftarkan merek dagang kalian. Kalian bisa registrasi, kemudian klik tambah, pilih kode billing, kemudian lakukan pembayaran sesuai dengan tagihan di aplikasi Simpaki, kemudian data akan masuk, kemudian ada data pendukung, kemudian klik selesai, kemudian permohonan sudah kami terima. Nah, nanti tinggal menunggu saja. Nah, kemudian di situ ada pengumuman merek ya. Terhitung sejak tanggal 25 November tahun 2016 telah diundangkan undang-undang yaitu nomor 20 tahun 2016 tentang merek, yang mana terdapat perbedaan tentang pengumuman merek dengan undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek ya, sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2001 bahwa pengumuman merek dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan substantif dan permohonan merek disetujui. Nah, yang kedua adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006, pengumuman merek dilakukan setelah filing date, ya, yaitu pasal 14. Yang pertama adalah Menteri mengumumkan permohonan. Pasal yang pertama, Menteri mengumumkan permohonan dalam berita resmi merek dalam waktu 15 ya hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan sebagaimana mana dimaksud dalam pasal 13. Kemudian yang kedua adalah pengumuman permohonan dalam berita resmi merek sebagaimana maksud pada ayat 1 ya, yaitu berlangsung selama 2 bulan. Nah, jangka waktu perlindungan. Nah, permohonan perpanjangan pelindungan merek dapat dilakukan pada 6 bulan sebelum berakhir jangka waktu perlindungan sampai 6 bulan. Nah, setelah masa perlindungan berakhir 10 tahun, jika permohonan perpanjang dilakukan setelah jangka waktu perlindungan berakhir. Nah, permohonan perpanjang akan dikenai denda. Nah, jika selama 6 bulan setelah jangka waktu perlindungan merek berakhir 10 tahun, Anda tidak melakukan perpanjangan, maka merek Anda tidak lagi menjadi milik Anda. Nah, merek tersebut dapat didaftar. Nah, kemudian untuk penagihan hak atas merek dan lisensi. Jika melihat aturan dalam Undang-Undang IMB ya, hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena yang pertama adalah pewarisan, yang kedua adalah wasiat, kemudian wakaf, kemudian hibah dan perjanjian. Nah, sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan undang-undang. Nah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang, misalnya perubahan kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, kemudian ada merger atau mungkin akuisisi. Nah, dapat dipahami bahwa lisensi tidak termasuk dalam pengalihan hak atas merek sebagaimana dijabarkan di atas ya. Nah, lisensi adalah hak izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pemilik lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar. Nah, merek terdaftar dapat dihapus karena ada 4 kemungkinan ya. Yang pertama adalah atas prakarsa DJHKI ya. Yang kedua adalah atas permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan, kemudian atas putusan pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan, kemudian tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaran merek. Nah, itu bisa dihapuskan. Jadi itu ada 4 hal yang perlu kalian perhatikan ya. Kemudian alasan penghapusan merek terdaftar oleh DJKI yang pertama adalah merek terdaftar tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang, yaitu nanti akan dihapuskan. Kemudian merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang, jadi barang tersebut itu tidak sesuai dengan mereknya, jadi nanti akan dihapuskan oleh DJHKI ya. Nah, katanya merek yang telah terdaftar itu merek terdaftar dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan pihak yang berkepentingan dengan alasan berdasarkan pada pasal 4. Kemudian ada pasal 5 dan juga ada pasal 6 ya. Kemudian yang berwenang mengadili penghapusan dan pembatalan merek terdaftar. Nah, kewenangan mengadili gugatan penghapusan maupun gugatan pembatalan merek terdaftar adalah pengadilan niaga.
Nah, kemudian di sini ada merek kolektif ya, yaitu merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenisnya. Nah, permohonan pendaftaran merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa akan digunakan sebagai merek kolektif dan wajib disertakan dengan salinan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif.